Penjumlahan. Oh, jadi langsung ya? Ya, oke, Raihan. Jadi negatif setengah B1 gitu ya. Tadi pengalinya negatif setengah. Oke. Tapi kalau misalkan yang di atasnya 1, itu akan mudah mengenolkan ketiga entry-nya. Baik 1, 2, negatif 3-nya gampang. Oke. Jadi kita akan membuat yang ini dulu menjadi 1 ya. OB-nya apa nih? Kalau kita ingin membuat si 2 itu menjadi 1 dulu supaya mengenolkan ke bawahnya itu sekaligus gitu. 2 kali Oke. B2. Boleh ditukar, boleh juga dikali setengah ya. Kebetulan yang baris 1 itu kelipatan 2 ya. Oke, misalkan ditukar B1 tukar dengan B2. Nah, apa pengaruh penukaran terhadap determinan? Negatifnya. Oke, berarti determinan yang barusan itu sama dengan negatifnya dari hasil penukaran gitu ya. Oke, sekarang baris pertama jadi 1, 2, 3, negatif 1. Baris 2 jadi 2, 4, 6, 8. Yang ini 2 tetap negatif 2, 2, negatif 2. Yang ini negatif 3, 0, 3, 0. Nah, sudah. Berikutnya, kalau sudah 1, kita akan ubah baris 2, yaitu entry 2-nya menjadi 0. Apa OB-nya? Negatif 2B1 tambah B2. Tambah B2. Oke, sekaligus yang baris 3 Negatif 2B1 B1 tambah B2. tambah B3. tambah B3 ya. Oh ya, B3. Oke. Yang ketiga, yang baris keempat 3B1 tambah B4. tambah B4. Semuanya OBE-nya adalah menjumlahkan kelipatan satu baris pada baris lain. Apa pengaruhnya terhadap determinan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tetap jangan lupa ada negatifnya. Ini 1, 2, 3, negatif 1. Oke, baris 2 jadi berapa? Ayo, 0 0. 0. 2 yang ini 0 0. 0, betul. Yang ini 0 0, 10. 10. Oke. Berikutnya baris 3. 0. 0, Negatif Negatif 4. negatif 6. negatif 6. Oh iya, negatif 6. Saling Negatif koreksi. 4. Oke. Negatif 4. 0. 0 Oke, baris 4. 0, 0 6. 6 12. 12, Ini 3. Negatif 3. negatif 3. Nah, oke. 100 sudah ya. Nah, berikutnya ini sudah 0 nih. Tapi mengenolkan ini bagaimana? Ini sama ini yang harus 0, ini tidak boleh 0 gitu. Maksudnya tidak 0 tapi di bawahnya 0. Jadi diapakan dulu ini? tukar Ditukar baris. Ditukar. Kita menukar baris yang mana? B2 dan Oke, B4. B2 dan B4. Pengaruh penukaran terhadap determinan berarti kali negatif ya. Berarti positif. Nah, karena sudah ada negatif di sini, berarti jadi positif ya. Jadi positif. Oke. Baris pertama tetap 1, 2, 3, negatif 1. Di sini jadi 0, 6, 12, negatif 3 ya. Kemudian ini tetap 0, negatif 6, negatif 4, 0. 0, 6, 12, negatif 3. Nah, Ibu 0. salah. 0, 0, 0, 10. Iya, betul, saya salah.
Jadi saya tidak perlu membuat 6-nya jadi 1 gitu ya. Oke, jadi si negatif 6 langsung saja kita OBE, kita akan buat 0. Apa OBE-nya? B2 tambah B3. B2 kita tambahkan B3. Karena ini operasinya penjumlahan, tidak berpengaruh pada determinan, berarti hasilnya kita peroleh 1, 2, 3, negatif 1, 0, 6, 12, negatif 3, 0, ini berapa? 0. 0, ini 8, Negatif 3. negatif 3. Yang ini 0, 0, 0, 10. Nah, apakah sudah matriks segitiga atas? Sudah. Berarti kita tinggal mengalihkan entry-entry diagonal utamanya. 1 kali 6 kali 8 kali 10. Berapa hasilnya? 480. Nah, itu determinannya ya. Oke, jadi kita cukup 1, 2, 3, 4, 5 untuk menjadikan matriks segitiga atas dan diperoleh determinannya ya. Cukup apa namanya? Makanya lebih pendek kalau dibandingkan dengan tadi metode Sarus gitu ya. Metode Sarus kita punya 24 permutasi gitu. Oke. Nah, itu determinan dengan OBE. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita punya metode lain dalam menentukan determinan ya, yaitu metode kofaktor. Oke. Sebelum mengarah ke sana, ada beberapa definisi yang harus diketahui. Yang pertama itu adalah definisi tentang minor ya. Jadi kalau kita punya matriks persegi A itu entry-entrynya kita sebut sebagai AIJ. Nah, kita besarkan saja biar gampang ya. Nah, A-nya matriks persegi. Nah, minor itu kita notasikan sebagai MIJ. MIJ dari A. Jadi A-nya ukurannya N kali N, sedangkan minor IJ adalah determinan matriks berukuran N kurang 1 kali N kurang 1 yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Ya, bisa dipahami definisinya terkait dengan minor? Belum. Oke, supaya lebih mudah. Kita lihat. Di sini saya punya matriks A berukuran 3 kali 3 dengan entry-entrynya bisa dilihat ya, A11, A12, A13 pada baris pertama dan seterusnya. Misalkan di sini saya mau menentukan M11 ya. Jadi M11 itu adalah determinan, ini sudah notasi determinan ya, berukuran. Nah, kalau tadi N kan si minornya itu berukuran N-1, N-1. Jadi barisnya berkurang 1, kolomnya berkurang 1. Berarti kalau A-nya 3 kali 3, maka minornya berukuran 2 kali 2. Barisnya berkurang 1, kolomnya berkurang 1. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau minor 1, jadi ini tuh untuk menghilangkan baris 1. Indeks yang pertama. Indeks yang kedua itu untuk menghilangkan kolomnya. Jadi kita akan menghilangkan baris 1, kolom 1. Nah, jadi si M11 itu entry-entrynya A22, A23, A32, A33. Seperti itu. Oke? Ya, oke. Nah, sekarang
determinannya A22 kali A33 min A23 kali A32. Tinggal dihitung ya. Oke, sekarang kita terapkan ke matriks dengan entry-entrynya sudah angka ya. Oke, M11 entry-entrynya siapa saja? 1 negatif 3 2 1 negatif 3 2 0. Nah, berapa determinannya? 7. Itu 5. Negatif 6. Masa negatif 6 7 hati-hati ya, ini tuh 0 kurang negatif 6, jadi 6 positif ya. Oke, M12 0 berapa? 9. Oke, hati-hati ya. M13 berapa? 5 ya? 2 ditambah 3 ya. Oke, kita akan tentukan seluruh minor M21 3 negatif 1 2 3 negatif 1 2 0 berapa? 0 kurang negatif 2 M22 hati-hati ya, ini paling gampang determinan 2 kali 2-nya ya, jangan salah ini. Oke, M23 berapa? 9. Oke, sekarang mah satu-satu ibu panggil. Zahradia M31 ya. 31 baris 3 kolom 1. Oke. Negatif 1 negatif 3. Berapa determinannya? 1 negatif 8. Oke, berikutnya ya, Pramesti ya. M32 entry-nya siapa saja? Oke. Ya. Oke, berapa determinannya? Positif 1. Terakhir satu lagi, Faiha ya. Faiha M33 0 3 1 1 3 1 1. Oke, berapa determinannya? 3 negatif 3 ya. Coba SS salah seorang, nanti kita akan pakai. Udah ya, sampai sini ada yang masih kesulitan menentukan minor dari suatu matrik? minor Tidak ya? Bisa ya? Ya, indeksnya untuk menghapus baris dan kolom ya. Jangan kalau sudah tahu sudah dihapus entry-entrynya tahu. Nah, jangan salah menentukan determinannya ya. 2 kali 2. Oke. Nah, itu adalah minor ya. Nah, sekarang kita beralih ke
Oke. Misalkan di sini saya pakai contoh yang pertama tadi, matriksnya matrik yang sama ini ya. Tadi kan kita sudah dapat semua minornya kan? Ya, ada yang screenshot? Ada Ibu. Ada. M1 satunya berapa? Kita tulis ulang saja. 6 Ibu. 6. M12 Negatif 9. Iya negatif 9. negatif 9. M13 5. 5. M21 2. 2. M22 Negatif 3. M23 9. M31 Negatif 8. M32 1. 1. M33 Negatif 3. negatif 3. Oke, kita akan menghitung kofaktornya mulai dari C11. Tadi rumusnya adalah negatif 1 pangkat I plus J ya. Berarti karena di sini 1 berarti 1 plus 1 kali minor 1 gitu. Ya. Oke, diperoleh negatif 1 pangkatnya genap berarti 1 betul. Kali minornya 6 berarti 6. Oke, kita tentukan semua kofaktornya. C12 negatif 1 pangkat 1 plus 2 kali M12. Ini berapa? Negatif 1. Negatif 1 kali minornya Negatif 9. negatif 9. Berarti hasilnya oke, boleh langsung ya. Kalau 13 si negatif satunya pangkatnya bilang genap bilang ganjil. Genap. Nah, berarti akan sama dengan minornya. Berarti hasilnya 5. 5. Oke, C21 pangkatnya genap ganjil. Ganjil. Berarti hasil kofaktornya Negatif negatif 2. 2. Negatif 2. Betul sekali. C22 sama atau negatifnya? Sama. Sama. Oke. C23 Negatif 9. sekali. C31 Negatif 8. oh, C32 Negatif 1. C33 Negatif 3. ya. Bisa menentukan kofaktor? Bisa ya. Oke, tidak terlalu sulit. Nah, kalau sudah tahu menentukan minor dan kofaktor, baru sekarang kita akan pakai ya. Kita akan pakai menentukan determinan dengan metode kofaktor. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan di sini A itu berukuran N kali N ya. Nah, entry yang ini itu tuh entry pada baris ke berapa ini? Baris pertama. Baris pertama. Kalau yang ini entry pada kolom ke berapa? Kolom pertama. Oke. Nah, ekspansi kofaktor pada baris pertama. Nah, sekarang kita mau menentukan determinan pada matrik A. Jadi kalau determinannya menggunakan ekspansi kofaktor pada baris pertama itu entry-entrynya siapa saja? A11 berarti kita kalikan A11 dengan kofaktornya C11 ya. Tambah siapa lagi entry pada baris pertama? A12 berarti A12 kali kofaktornya C-nya pun C12 ya. Nah, ini kan terus masih ada ya. Terus kita menemukan di sini A1J berarti ini tuh terus. Kemudian di sini ada lagi entry A1J. Lalu kita kalikan lagi C1J. Ditambah entry terakhir pada baris pertama adalah A1N. Berarti kalikan dengan kofaktornya C1N. Nah, itulah rumus untuk menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor pada baris pertama. Bisa dipahami? Jadi si kofaktornya mengikuti entry-entrynya ya. Oke. Sekarang kalau menggunakan kolom boleh nggak? Boleh. Jadi kita nanti boleh melakukan
kofaktornya sama seperti tadi, gitu ya. Oke, itu kalau baris pertama. Kolom pertama, boleh nggak kolom yang lain? Boleh. Misalkan kita akan gunakan, nah ini tuh baris keberapa? Baris ke I. Oke, baris ke I. Yang ini kolom keberapa? Kolom ke N. Kolom ke J. Kolom ke J. Bukan kolom ke N, tapi kolom ke J ya. Oke. Misalkan kita akan hitung determinannya menggunakan ekspansi kofaktor pada baris ke I. Ya tinggal sesuaikan entry-entry-nya. Jadi entry-entry pada baris ke I itu adalah A, I, 1. Berarti kalikan kofaktornya. I, 1. Berikutnya A, I, 2. Berarti C, I, 2. Kemudian ada lagi A, I, J. Kalikan C, I, J. Dan seterusnya sampai entry terakhir adalah A, I, N. Kalikan C, I, N. Gitu ya. Kemudian kalau kita lakukan ekspansi kofaktor pada kolom ke J. Berarti kalau kolom ke J, entry-entry-nya A, 1J. Kalikan C, 1J. Ditambah entry keduanya A, 2J. Kalikan C, 2J. Ditambah kemudian ada entry A, IJ kali C, IJ. Dan seterusnya sampai yang terakhir A, NJ dikali C, NJ. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi intinya kita kalau menghitung determinan pakai metode kofaktor itu boleh kita hitung ekspansinya itu pada baris manapun, kolom manapun. Jadi bebas intinya ya. Saya beri catatan di sini bahwa ketika kita punya matriks persegi, maka determinan A itu dapat dihitung melalui ekspansi kofaktor pada sepanjang baris matriks A ataupun sepanjang sebarang kolom manapun pada matriks A. Ya. Seperti itu, langsung aja saya kasih contoh. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung determinan matriks A. Matriks A-nya 1, entry-nya 1, 3, 2, 1, 1 negatif 3, 3, 2 negatif 1. Karena tadi determinan dengan ekspansi kofaktor, kita bisa lakukan pada baris, sembarang baris ataupun sembarang kolom ya. Kita akan lakukan beberapa, misalkan baris mana gitu ya atau kolom mana, dan jawabannya mesti sama. Nah, gitu ya. Ya, oke. Untuk yang pertama, kita mau menghitungnya sepanjang mana? Jawab. Bebas, silakan mau pilih sepanjang baris mana, sepanjang kolom mana. Baris 1, kolom 1. Milihnya baris saja atau kolom saja? Baris 1. Baris 1, oke. Ekspansi kofaktor sepanjang baris 1 ya. Kalau di baris 1, ini kita mau hitung determinan. Entry-entry-nya secara umum ya. Ini si 1 tuh A berapa? A1, 1, 1. Oke, berarti A11 kali C11 tambah A berapa lagi? Low battery, please charge. C12 tambah satu lagi. A1, 3. Jadi kita cukup menghitungnya seperti ini ya. A11 itu berarti entry pada matriks itu. Tuh. A11-nya siapa? Ini 1 kali kofaktor 1. Tadi kofaktor itu rumusnya apa? Low battery, please charge. Ini kan C11, berarti IJ-nya kan 1 kan? Ya, 1 plus 1 kali minornya, gitu kan? Nah, minor 1 itu berarti baris 1, kolom 1, 1, 3, 3. Negatif 7. ya. Berikutnya A12-nya siapa? 3. Low battery, please charge. 2, berarti
ditambah dua 2 betul kali satu tambah tiga oke kali minornya. Power off. satu satu tiga dua Oke. Ya. Ini berapa hasilnya? satu 1. Oke, tidak saya tulis. Determinannya berapa? 7. Negatif 1 tambah 6 ya? Oke, berarti 5. Terus yang ini berapa hasilnya? negatif Oke, negatif 3 kali. Ini berapa? 6 kali. 1 tambah 9 ya? Oke, 8 ditambah. Ini berapa? 2 kali negatif 1. Berarti 5 min 24 min 2 ya? Oke, berapa tuh? negatif 21
kalau ketemu 4 kali 4 mungkin harus kita singkirkan terlebih dahulu karena ribet gitu ya. Bisa aja sih, cuman ribet aja gitu. Ya, oke. Ke contoh berikutnya. Ini A-nya, matrik A-nya masih 3 kali 3, entry-entrynya seperti yang terlihat di situ. Oke, kita mau hitung determinannya pakai ekspansi sepanjang kolom atau baris mana yang kira-kira gampang. Kolom 2 Ibu. Sepanjang mana? Kolom 2 Ibu. Ekspansi kolom Kolom 2. 2, oke. Kolom 2. Kalau kolom 2, entry-entrynya siapa saja? A, A, tambah E, 23 ya. 32. Baris 3 kolom 2 kan? Oke, awas tertukar ya. Oke, A12-nya siapa? 2. Kofaktornya? Garingan satu. Minornya? 2 negatif 3. 2 negatif 1. Oke. Ditambah A22-nya? 0. Si A22-nya. Kalau setiap bilangan dikali 0, ya. Oke. Tidak usah kita tuliskan kofaktornya karena akan dikalikan 0. Pasti hasilnya 0. Ditambah A32. 0 juga. Nah, jadi kita cukup menghitung A12, C12 aja. Oh, berarti metode kofaktor ini akan mudah kita lakukan ekspansinya pada baris atau kolom yang banyak nolnya ya. Oke. Kita hitung ini berapa? Negatif 2. Kemudian ini negatif 2 tambah 6 ya. Oke, kalikan 4. Berarti hasilnya Negatif 8. Ya, oke. Gampang ya yang ini. Oke, jadi tipsnya metode ini adalah pilih baris atau kolom yang banyak nolnya. Semakin banyak nolnya, semakin banyak yang tidak kita hitung kofaktornya, gitu ya. Oke. Ini saya nggak usah pakai cara lain. Sudah tadi pokoknya pilih baris atau kolom yang banyak nolnya. Nah, sekarang kita akan menentukan determinan isi combine ya. Kan kita punya 3 cara ya. Jadi kita akan kombinasikan, bisa 2 cara dikombinasikan, bisa 3-tiganya gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini contoh soal yang tadi ya. Yang tadi kita lakukan review di awal. Kalau yang tadi di awal itu kan pakai OBE, betul nggak? Ya, oke. Yang tadi pakai OBE. Itu tuh tadi OBE-nya kita dapat berapa hasilnya? Ada yang masih ingat nggak? Nggak. Oke, sebalik lagi nggak sih? 480. Oke, 480 ya. Ya, oke. Sekarang kita akan kombinasikan beberapa cara. Pertama, kalau pakai OBE murni tadi, berarti dia itu harus diarahkan pada matriks segitiga atas, gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai apa namanya, yang cara barusan kofaktor, berarti kita akan lebih mudah kalau menggunakan baris atau kolom yang banyak nolnya. Ya, oke. Nah, sekarang misalkan kita maunya OBE dulu gitu ya, biar banyak nolnya.
nol saja dari baris 2. Ini 0 dari baris 2 juga, karena ini udah ada 1. Kecuali kalau nggak ada satunya ya, baru dibuat 1 dulu. Sama yang ini kita buat dulu gitu, karena target kita cukup membuat nolnya banyak gitu ya. Nah itu yang dikasih merah kita akan buat 0 gitu ya. Oke, apa OBE nya kalau 2 yang paling atas? Negatif Dari dua baris B 2. tambah B tambah B B1. Nah itu baris 1 berubah. Sekarang yang baris 3 negatif 2 B2 tambah B3. tambah, bisa sebetulnya bisa dari B1, bisa dari B2 ya. Kalau dari B1 negatif B1, tapi kalau dari B2 berarti negatif 2B2 Tambah gitu ya. B3. Ini tambah B3. Kalau yang ini 3B2 tambah 4. Karena OBE-nya adalah menjumlahkan kelipatan suatu baris pada baris lain, jadi pengaruhnya tidak ada ya terhadap determinan. Jadi tetap akan sama. Oke, baris 1 jadi apa? 0, 4. 0 Oh iya. Oh, ternyata dari sini
10. Ini berapa? Negatif 3. Ini 10. ditambah ini. 3. Ini Negatif 2. 6. Negatif 6. Negatif 10 kali negatif 30. Negatif 18. Negatif 10 kali negatif 48. 480. Sama kan? Tangan yang tadi? Sama. Sama. Gitu. Ya. Jadi silakan sekarang Anda bisa kombinasikan. Pertama berarti kalau Anda mau lakukan ekspansi, pilih baris atau kolom yang banyak nolnya. Supaya baris dan kolom itu banyak nolnya, berarti kita OBE dulu ya. Jangan lupa pengaruh OBE terhadap determinan ya. Nah, kalau sudah ekspansi yang tadinya 4 kali 4 jadi 3 kali 3, ya bebas aja kalau 3 kali 3 ya. Bisa pakai sarus, bisa pakai ekspansi lagi, bisa pakai OBE. Seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang ada beberapa soal. Kayaknya kalau nomor 2 mah langsung ketebak. Ini berapa nomor 2? Determinannya. Nah, nanti bisa dihitung ya. Oke, ada yang mau coba mengerjakan? Ada yang coba nomor 1? Ih, kaki gua.